ditutup oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang awal ayatnya, yaitu mereka orang-orang yang kuat imannya, cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pilihan. Kalau kita pengen tambah sejahtera, makmur, kemerdekaan tetap terjaga, ya kok terutama momentum pemilihan pemimpin ini, mulai legislatif, legislatif sampai eksekutif semuanya itu, yo pilih yang takwa, pilih yang seni mandat, nyebut merek guys. Kata suci loro terus kudu abang, kudu hijau, kudu biru dah. Jelas. Aja gampang titi, bagi zaman internet sing cerdas titi kok ya. Kena serangan fajar oleh. Bingung, istiqomah gue, ya apa ya? Waduh, nanti tak telur, langsung istiqomah nanti. Nek main kena abid bersih, amanah, sesuai ajaran Kanjeng Nabi, adab syariat akhlak yang kena. Tunggu tak apa pilih, enggak. Terus main serangan fajar, waduh, setelah itu diberjodoh, ya hati, ya tinta, naci mumpung jadi. Nanti ake tonggo ya, nanti ake modelnya, yang ada yang gaji itu yang gak balik modal lah. Waduh, tak licik namanya. Alhamdulillah men. Dan kalau soal itu dari kita semuanya, rakyat, umat bangsa Indonesia, kalau kita iman takwa, lahir nanti pemimpin-pemimpin yang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, ya wis, ya, kan pemimpin itu bagian dari kita. Karena kita nggak iman nggak takwa, ya akhirnya ya mereka pun kualitasnya sama dengan kita. Riwayat banyak disebutkan pemimpin itu hasil buah daripada ketakwaan atau kemaksiatan kita. Kalau kita takwa, istiqomah, maka dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat pemimpin yang ada. Tapi kalau kita ahli maksiat, maka dikasih adab apa? Pemimpin yang zalim. Nauzubillah min dzalik. Sebab itu ini perjuangan kita lanjutkan, tapi melalui konstitusional, ya, melalui momen daripada pemilihan secara umum yang sudah di depan mata tahun 2024. Insyaallah sebentar lagi. Jangan sampai fanatisme kita, cinta mati kecuali kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala. Melok Kanjeng Nabi, kena jujur amanah, jujur ngaku-ngaku ya. Nah, pilih kau. Ya wis kakean goro, ya wis sawis masih serangan fajar modele opo. Ya dalam itu serangan fajar. Dalam dewi kawan ahsan halalan thayyiban mubarakan, karena kalau sampai yang dimaksud untuk mengharuskan kita memilihnya dengan serangan fajar yang diistilahkan sedekah atau hadiah, ya jatuhnya sogok menyogok itu rasyul muntasyibin nar, menyogok habis disogok nang neraka. Jadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nek ngomongi hadiah ikhlas-ikhlasan, ya jadi kan pilihan sing genah. Ya ndak apa-apa nek ngomong aja ikhlas, tapi nek kudu ono sakake kok gak pilih aku. Wah, ini berarti ojo dipilih wis, ojo dijikik pisan dia balik ndak panen. Ya dalam pikir ngibir aja oleh mangan dhewe yo bisa, kecuali kayak omah, kayak kepala omah cek yang ayahe pape untuk nyet caranya berarti. Ya tapi mustahil kalau cara-caranya sudah tidak sesuai dengan syariat adab akhlaknya Rasulullah, maka hal tersebut sangat susah daripada istilah aman. Dan ini bulan Syawal, ya, bulan di mana dikenal dengan Rabu Kekasam nantinya. Nah, ini Al-Fakir sedikit banyak membahas karena kita ketemu nanti, jumpa lagi insyaallah bulan Maulid. Di Rabu Kekasam itu turun 320.000 balak waktu riwayatnya selama setahun. Dan kita dianjurkan khususnya mulai awal bulan Syawal bahkan sampai akhir memperbanyak daripada zikir wirid, al-hisnul hasin, pokoknya penjagaan, isti'adzah, gangguan daripada setan dan sebelumnya, supaya dijauhkan dari balak musibah malapetaka. Perbanyak. Nah, secara umum, yo biasanya perekonomian segala macam menurun kan ya. Ini sunatullah sudah. Nah, tapi kita tidak putus asa, tidak putus harapan, tasya'um, tidak boleh, dilarang semua. La adwa wala tiarata wala hamata wala sufar. Oleh ditentang oleh Nabi Muhammad SAW, kita untuk tasya'um itu pesimisme, putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada jahiliyah dan sufar, gak gelem gawe acara, ya, gak gelem safar, gak gelem mulai dagang dan segala macam, bahkan di antara mereka mengurung dirinya di rumah ketika kena balak musibah. Tapi ditentang sama Nabi Muhammad SAW, menikahkan putrinya Sayyidatina Fatimah dengan Imam Ali karena bulan Safar, dan terbukti jadi pernikahan yang barokah, anak turunnya banyak di mana-mana para habaib, wabil khusus yang sekarang lagi ramai di fitnah. Ya, wabil khusus Pak Alawi gimana? Gak ono nasabe
terputus dan seterusnya. Ya ini buah daripada mukjizat doanya Nabi Muhammad SAW. Al-Ba'athir bin Al-Kathir At-Tayyib. Ya ini ngono. Daripada Indonesia ini habaibnya yang didominasi oleh Pak Alawi dibilang bukan keturunan Nabi, terus nanti dari habaib keturunan Nabi nanti. Ya, yang jelas-jelas akurat lagi di mana itu, terus senenti terus pasti. Ya, yang sudah dari abad ke abad dan semuanya mengakui daripada aulia, al-qiyah, sulaha yang singkatannya sudah ulama kibar gitu, wong kecek-kecek itu ini sore iso ngaji, iso maca, sing belepotan sing ala kabeh, nah kune Eropa segala macam nih. Kalau sing tepak kabeh, apalagi yang lainnya mau dia bisa ngomong untuk diingkari, dituduh tidak ada dan seterusnya, itu semuanya fitnah dakwah yang tidak berdasar sama sekali. Ala kulli hal, hanya fitnah di akhir zaman. Oleh sebab itu, dan hal ini dikuatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya shofar itu tidak mutlak. Nah ini kamu langgeng bahasa kita ada orang awam. Sayyidatuna Fatimah dengan Imam Ali dari Allah sampai punya anak tuh Al-Kathir At-Tayyib, doanya Nabi Allah akhirat minum Al-Kathir At-Tayyib, ya Allah keluarkan dari kedua orang ini yang banyak anak turunnya yang baik-baik. Terbukti apa di mana-mana hum aman ardi fantaki, mereka pengaman di atas muka bumi. Wujudnya itu harus pengaman, tidak usah alim, ya wujudnya itu harus jadi pengaman. Kenapa? Karena memang darah dagingnya Rasulullah SAW. Ya, darah dagingnya Rasulullah itu karena alim, itu bahas alim lagi. Alim ya Abdul Mani. Kok ada alim sekalipun, ya ada keistimewaan. Kenapa? Darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Tapi alim sampai maksiat itu, ya harapnya alim pada musuh itu Nabi. Ya, mereka bisa melakukan dosa dan bisa melakukan sama. Pada umumnya sama seperti kita. Tidak ada bedanya sama sekali. Cuma yang beda darah dagingnya saja. Ya, darah dagingnya. Nah, tapi darah dagingnya ini itu sembarangan. Darah daging Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu mereka orang-orang soleh memuliakan. Bukan karena ilmunya dan segala macam, melihat darah dagingnya Rasulullah. Ini anak putri Rasulullah. Tak deloknya nih, wanteng wayu alim suci, tak delok. Delok ini anak putri Kanjeng Nabi. Ini darah daging Kanjeng Nabi. Pengen untuk barokah Kanjeng Nabi. Karena memang mereka begitu. Wahai bahala beti, hobi cintai keluarga ku anak turun bukan karena cinta kepada aku, bukan karena cinta kepada mereka. Kalau mau cinta kepada mereka karena mereka mempunyai kelebihan, tidak Allah. Kecuali alim-alim tertentu. Tapi konsepnya, konteksnya ini umum semuanya keluarganya Nabi. Sedangkan keluarganya Nabi semuanya yuk kadang orang enggak kawan dan segala macam. Tapi kalau kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, cinta keluarga karena cinta kepada aku Nabi Muhammad SAW, maka enggak ada cacat di mata kita. Setiap melihat keluarganya Nabi, kita akan mengingat Nabi Muhammad SAW. Untuk cintanya macam-macam. Ya orang suka kenal keluarga Nabi ya dilurus no senapi. Ya kalau no bujuni sing dicintai. Masih welek, masih ada karuan. Kalau mau cinta, nggak mungkin sebarangannya ini wong tua nih bisa. Ya, masuk dia terus tak pecah tadi wong tua gara-gara nggak kenal, nggak iso. Ya, karena wong tua wajib dihormati, masih ada kenal wajib dicintai. Ini pelan-pelan, sangat halus. Sekiranya iso diterima. Begitupun juga sama konsepnya. Tatkala mendapatkan perintah untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Rasulullah menolak bahwasanya nggak boleh safar. Rasulullah safar hijrah itu mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal baru nyampe ke kota Madinah. Begitu juga nggak dagang, Rasulullah dagang dan seterusnya. Hal tersebut dibantah daripada pemahaman jahili. Ala kulli hal yang jelas perbanyak daripada isti'adah, perbanyak daripada tafakul, optimisme, besarnya hati, besarnya harapan daripada rahmatnya Allah. Tapi dengan catatan harus mengikuti adab akhlak syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo halu, ojo cuman berekspektasi dengan khayalan. Ya, males gak ngelakoni amalan apa-apa. Pengen itu ulung, pengen itu keberuntungan yang banyak, yang istilahnya rezeki nomplok. No. Ya, minimal gerak batinnya ini ada. Sholawat terus ngaji Quran dia terus ya. Ini salah sesuai. Bisa hal itu jalbur rahmah harus jelas pakai sebutan di dalam hadis yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Baca Al-Quran, baca sholawat, banyak sekali yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah seperti. Tapi nek ngaplu main HP terus ya. Itu hal-hal yang gak ada manfaatnya, mau ngalung itu
majelis wong di ngomong rasane wong apa maneh. Iki malah justru nekakno ada musibah, nyegah rezeki, nyegah barokah dan segala macam. Ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, termasuk kebaikannya seorang yang beriman atau orang Islam itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Kebalikannya, melakukan hal-hal yang tidak ada gunanya terus-menerus itu mendatangkan musibah dan menolak daripada rezeki dan keberkahan yang datangnya dari Allah. Kata takawuru apa? Ini tiga ini nikmat, rezeki